Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a al-mustafa manasib al-indari wal bushra wa anzala alaihi al-kitab al-mustabina hudaw wa dhikra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yusib minhu al-hadis au kama qala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah walaupun dalam situasi yang seperti sekarang ini, yaitu di musim wabah pandemi COVID-19 atau dengan tersebarnya virus corona, tetapi kita masih dipilih oleh Allah sebagai hambanya yang beriman, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah Jumat dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kesehatan kita ini senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita bisa senantiasa meningkatkan ibadah kita, agar supaya kita semakin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menfirmankan bahwa semua orang pasti akan diberikan ujian oleh Allah. Sama juga seperti kita di saat ini. Kita sedang diuji oleh Allah. Kita semua diuji oleh Allah. Pertanyaannya, apakah ujian ini bisa kita tempuh sampai lulus atau tidak? Oleh karena itu, sangat tepat kita membawakan ayat Al-Quran yang tadi disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Dan sungguh, aku akan menguji kalian bisyai'im minal khawfi, dengan sedikit rasa takut, syai'im minal khawfi wal ju'i, dan kelaparan, wa naqsim minal anwal, dan kekurangan daripada harta, wal anfusi, dan jiwa, wat thamarat, dan buah-buahan. Tetapi ayat itu ditutup wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang bersabar. Hadirin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang adalah sedang mengalami ujian, sedikit rasa takut, syai'im minal khawf, takut. Takut apa? Takut terkena atau terjangkit penyakit corona, di mana penyakit ini tidak kelihatan, tapi ketika diperiksa atau diswab oleh dokter baru ketahuan bahwa si A atau si B sedang terkena virus corona.
Oleh karena itu, Bapak dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, situasinya ini mencekam buat semua manusia. Bahkan banyak saudara-saudara kita yang tidak berani keluar rumah hanya semata-mata karena takut terjangkit corona ini. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang merasa cemas, merasa khawatir dirinya yang terpilih untuk menerima ujian cobaan yang berupa penyakit itu. Sehingga kita bisa merasakan betapa dampaknya, betapa luas dampaknya, dampak ekonominya, dampak transportasinya, dampak pendidikan anak-anak kita, pembelajaran di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Kita tidak bisa melaksanakan dengan sempurna sebagaimana sedia kala ketika kita tidak ada ujian seperti sekarang ini. Oleh karena itu, Bapak dan saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita diuji semacam ini, sebenarnya apa ujiannya? Bagi orang yang beriman, tentu ujian pertama adalah ujian keimanan, ujian akidah kita. Apakah kita percaya bahwa ini adalah ujian yang datang dari Allah atau tidak? Karena ada bedanya. Orang yang percaya bahwa ini ujian, kalau ini ujian datang dari Allah, pasti ada hikmah di balik itu semua. Jadi kita yakin ketika ujian ini datang dari Allah, maka kita semakin percaya bahwa Allah lah yang Maha Kuasa, bahwa manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Kita hanya ikhtiar, kita hanya usaha. Seperti kita diperintahkan untuk pakai masker, kita pakai masker. Kita diperintahkan cuci tangan, kita cuci tangan. Kita diperintahkan ketika sholat berjamaah seperti sekarang ini, kita berjarak 1 meter antara satu dengan yang lainnya, kita juga mengambil jarak. Ini kita adalah semata-mata ikhtiar bahwa kita percaya kita sedang diuji oleh Allah. Yang kedua, saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang diuji bagi orang yang beriman? Yang diuji adalah di bidang syariatnya, di bidang ibadahnya. Apakah dengan adanya ujian seperti sekarang ini, kita justru jauh dari Allah, justru tidak bisa atau tidak mau melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah-perintahnya? Kita kalau yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah atau datang dari Allah, maka kita hendaknya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun kita misalnya sholatnya di rumah, sholatnya di musola rumah kita sendiri, sholat tidak berangkat ke masjid, sholat tidak berangkat ke musola sebagaimana biasa, tetapi kita tetap bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Dan demikian juga perintah-perintah yang lain. Kecuali memang ibadah yang sangat-sangat rentan untuk tidak bisa dijalankan. Apa itu? Misalnya ibadah haji. Ibadah haji tahun ini kita tidak bisa melaksanakan. Istitoah kita tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak ada fasilitas yang mengantarkan kita untuk menuju Ka'bah Baitullah. Itu ad-darurat tubihul mahdurat. Jadi seharusnya kita wajib berangkat, tapi istitoah kita tidak ada, maka kita tidak wajib. Dan itu pengecualian. Tetapi hati kita tetap harus berusaha sekuat tenaga bahwa hati kita yakin bahwa suatu saat nanti ketika ujian ini sudah selesai, maka kita akan melaksanakan ibadah haji, kita akan melaksanakan umroh, kita akan melaksanakan sholat di masjid, di musola dengan sebaik-baiknya. Jadi kita semakin meningkatkan ibadah kita. Hadirin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa sih yang diuji oleh Allah kita ini? Yang diuji kita ini adalah akhlak kita, moralitas manusia. Tidak sedikit, maaf nih saudara-saudara kita, ketika ada mendengarkan ada corona dan lain sebagainya yang seperti sekarang ini, mereka tidak percaya. Bahkan ada yang nyinyir. Tidak sedikit mereka komentar dari lisannya yang kurang baik. Misalnya apa? Ada kita saksikan semua di TV, ada tokoh, ya, ada seorang muslim yang dia mengatakan, jangan bohong lo, ngomong kopat-kopit doang, kopat-kopit mulu, itu bohong. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan kita yang nyinyir
lisan kita yang tidak baik, justru itu adalah ujian akhlak kita. Seharusnya dengan adanya ujian yang semacam ini, ada ujian wanaksi minal amwal, ekonomi kita turun, banyak saudara-saudara kita yang berjatuhan, berkelimpangan, meninggal dunia karena kena virus daripada corona ini. Seharusnya lisan kita semakin sopan, lisan kita semakin santun, kita komentar-komentar juga semakin santun. Apakah itu komentar secara langsung, apakah kita komentar melewati media sosial, dan lain sebagainya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu bahwa kita jangan lupa bahwa ujian ini adalah ujian keimanan, ujian daripada syariat kita, ujian daripada akhlak kita. Agar supaya kita lulus, hendaknya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahwa ujian ini sebenarnya ada tujuan yang dimaksudkan oleh Allah. Apa sih sebenarnya? Itulah sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan menjadi manusia yang baik, akan menjadi orang yang baik, yusib minhu, maka Allah akan menguji kepadanya. Jadi ujian ini sebenarnya Allah ingin mengangkat derajat manusia, ingin mengangkat derajat orang yang diuji itu. Contoh, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apabila ada siswa, apabila ada santri, ketika dia mengikuti ujian, maka ketika lulus ujian maka dia akan naik kelas. Kalau dia jenjang pendidikannya sudah selesai, misalnya dari sanawiyah selesai, dia akan naik masuk ke madrasah aliyah. Ketika madrasah aliyah sudah selesai, maka dia akan naik ke perguruan tinggi atau ke universitas, dan namanya pun berubah, bukan hanya siswa tetapi menjadi mahasiswa. Oleh karena itu kita yakin, Bapak dan saudara sekalian, bahwa ujian ini ada durasi waktunya, pasti ada batasnya, bahwa suatu saat Allah pasti akan mengangkat daripada penyakit ini. Suatu saat nanti akan hilang seperti penyakit-penyakit yang lain, seperti wabah-wabah yang lain. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita bersabar sebagaimana diperintahkan di dalam Al-Quran tadi, wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, sabar di dalam menghadapi ujian ini. Siapakah orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang yang ketika mendapatkan musibah, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka berkata, sungguh diri kami ini dan sungguh kita ini milik Allah, lillahi wa inna ilaihi, dan kami semua, kita semua ilaihi, kepada Allah rajiun, akan kembali. Jadi orang yang sabar itu adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwa ini adalah semua datangnya dari Allah. Kalau itu sudah datang dari Allah, maka kita angkat tangan. Kita angkat tangan, Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Kita ini adalah makhluk, kita ini adalah hamba yang kecil, yang kita butuh perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan perlindungan jasmani, perlindungan rohani, sehingga kita sampai akhir hayat kelak akan menjadi husnul khotimah, dan nanti kita akan dikumpulkan dengan para kekasih Allah, yaitu berkumpul bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para ulama, bersama para aulia dan orang-orang soleh semua di surga Jannatun Naim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.